Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan di materi database atau basis data tentang store prosedur ya, store prosedur ya. Atau mungkin bahasa umumnya namanya fungsi, function gitu ya. Jadi kita belajar bagaimana menulis function atau fungsi dengan perintah SQL ya. Em, Fungsi atau di sini adalah store prosedur itu apa? Nanti kita akan bahas ya pelan-pelan. Secara konsep dia sederhana ya. Kemudian kita juga akan coba implementasikan dengan sedikit case ya, sederhana gimana sih cara implementasi dari store prosedur ini. Jadi store prosedur itu merupakan sebuah ini ya, kumpulan pernyataan SQL ya. Jadi ada misal semacam kayak kita melakukan query sederhana select bintang from apa. Nah, store prosedur itu kumpulan itu ya, kumpulan pernyataan. Jadi bisa jadi lebih dari satu baris ya. Idealnya lebih dari satu baris ya. Idealnya berbaris-baris gitu ya. Jadi kumpulan pernyataan SQL ini atau SQL ini umumnya adalah pernyataan yang kompleks, artinya panjang gitu ya. Kalau nggak kompleks, kita nggak perlu pakai ini gitu ya. Nah, eh, pernyataan SQL yang kompleks ini sering digunakan, sering dipakai. Nah, karena kita punya pernyataan atau statement ya, statement atau query gitu ya, yang panjang gitu ya, berbaris-baris misal nih, 4 baris, 5 baris, itu sering dipakai. Nah, maka kita bisa simpan itu ke dalam namanya store prosedur ya, atau mungkin di misal kayak di programming gitu namanya adalah function gitu ya, function. Fungsi ya, fungsi tujuannya untuk membungkus kode yang eh, apa ya, yang kompleks dan dia digunakan berulang-ulang lah, reuse gitu ya, jadi dipakai lagi gitu, sehingga kita nggak perlu menuliskan ulang gitu ya pernyataan-pernyataan tersebut. Kalau cuma satu baris sebenarnya nggak perlu ya, karena misal kita ingin melakukan query untuk select gitu ya, select bintang from mahasiswa itu kan ya misal bisa kita jadikan beberapa baris, tapi ya sederhana sekali gitu ya, sehingga kita nggak perlu melakukan seperti itu ya. Tapi nanti kita akan coba dengan query yang simple pun kita bisa gitu ya, untuk mempermudah pemahaman teman-teman semuanya. Jadi poinnya adalah struktur prosedur itu menyimpan pernyataan SQL yang kompleks ya, yang banyak, yang panjang gitu ya, dan sering digunakan sehingga dapat dieksekusi dengan cepat ya, karena dia eh, apa tuh namanya ya, eh, apa dilakukan disimpan gitu ya, dan digunakan untuk menjalankan query yang kompleks tadi gitu ya, tanpa menulis ulang ya, tanpa menulis ulang secara berulang-ulang menulis pernyataan tadi gitu ya. Nah, store prosedur atau function tadi itu dapat menerima parameter maupun tidak gitu. Jadi saat kita memanggil fungsi tadi, store prosedur tadi, itu kita bisa pakai parameter atau enggak gitu. Pakai parameter tuh misal kita membuat fungsi yang eh, bisa kita ganti-ganti parameternya gitu. Misal ingin mencari informasi apa ya, misalnya ya, agregasi nilai per fakultas ya, kita cukup ganti aja parameternya adalah nama fakultasnya. Dia akan memberikan nilai yang berbeda-beda tergantung parameter tadi. Nah, itu ya maksudnya ya, bisa memberikan masukan parameter dan mengembalikan nilainya. Nah, kalau kita ngomong kelebihan store prosedur itu ya, jadi ada banyak gitu ya, meningkatkan performance query gitu ya, kemudian meningkatkan keamanan karena hanya user yang punya akses yang sesuai dapat mengakses store prosedur gitu ya. Jadi kita bisa buat siapa sih yang boleh akses ini gitu ya. Kemudian umumnya adalah bentuknya modular gitu ya. Jadi apa ya? Ya mudah gitu ya, mudah, sehingga mudah dirawat gitu ya, mudah disimpan, diupdate dan sebagainya tanpa kita harus menulis query kompleks tadi berulang-ulang. Jadi memang ada banyak banyak kelebihan ya, dan memang umumnya saat kita eh, ya tadi ya, seperti di programming pada umumnya kalau kita punya
pernyataan atau kode-kode yang panjang dan sering digunakan yang umumnya kita bungkus tadi sehingga kita cukup panggil function tadi atau kalau di sini kita panggil store prosedur tadi. Nah, di database-database relational database yang lain ya, MariaDB, MySQL database, SQL Server dan sebagainya gitu ya, umumnya akan ada gitu ya. Mungkin ada sedikit sintak yang berbeda, tapi konsepnya sama. Jadi eh, ini adalah cara untuk menggunakan store prosedur gitu ya. Jadi kita gunakan di sini ini template ya mungkin ya. Jadi ada delimiter ya, delimiter itu kayak eh, jadi kita apa ya? Umumnya best practice-nya kita defaultnya adalah titik koma biasanya ya. Tapi eh, saat kita masukkan statement-statement itu agar tidak tereksekusi itu adalah ini adalah sebuah statement satu statement gitu ya maka kita rubah delimiternya ya. Yang pertama adalah kita memasukkan delimiter ya. Kemudian nanti kita akan membuat apa ya DDL gitu ya jadi create gitu ya create biasanya create table create database dan ini create prosedur dan ini namanya ya namanya bebas ya tapi dia merepresentasikan dari eh, fungsi ini ngapain gitu ya misalnya tampilkan mahasiswa ya. Nah kemudian nanti ada bikin ya sama N gitu ya. Jadi eh, yang mulai gitu ya dan selesai dan ini adalah statementnya ya. Ini contoh saja ya. Jadi idealnya tadi adalah bukan cuma eh, satu apa tuh namanya satu baris ya atau mungkin query yang simple ya. Ini simple ya. Dia kalau kita mau mm, menampilkan semua list mahasiswa ya gini aja langsung select info mahasiswa nggak perlu bikin step prosedur gitu. Tapi ini contoh saja. Nah, menjalankannya dengan menggunakan perintah call gitu ya, call gitu. Call tampilkan mahasiswa, maka dia akan menampilkan semuanya. Ini adalah prosedur tanpa parameter. Nah, mungkin di database yang lain mungkin agak berbeda ya saat memanggilnya juga bisa jadi agak berbeda gitu ya. Tapi konsepnya akan sama saja. Nah, kita akan coba nanti kita akan bikin tabel mahasiswa atau mungkin kalau yang sudah ada kita bisa nanti langsung lanjut. Di sini kita bikin tabel mahasiswa dengan ID eh, sebagai identifiernya ya primary key-nya, kemudian ada nama, ada jenis kelamin, yang tipenya adalah enum ya, jadi yang input laki-laki atau perempuan saja gitu ya, L atau P aja gitu ya, karena enum itu kan satu karakter ya. Ada jurusan, kemudian ada angkatan ya. Nah, eh, kita nggak kita nggak bicara tentang relational model ya. Jadi kenapa jurusannya kok apa nih misal eh, apa ya nanti kita bisa langsung input jurusannya gitu misalnya jurusan dia jurusan apa angkatan berapa gitu aja sih tanpa harus bikin tabel-tabel sendiri ya jadi poinnya di sini kita lebih ke berlatih bagaimana membuat store prosedur gitu aja sih membuat store prosedur jadi kita simplify ini nah ini ya jadi eh, gimana sih cara bikin insert data mahasiswa gitu kalau umumnya kan kita harus masukkan perintah seperti ini ya, insert into mahasiswa kolomnya apa gitu ya, kemudian value-nya apa. Seperti itu terus gitu. Nah, dengan store prosedur kita akan simplify itu ya. Jadi saat kita ingin insert data gitu ya, kita cukup panggil fungsinya saja. Store prosedurnya tadi misal tambah mahasiswa dengan parameternya hanya selesai. Ya, jadi kita nggak perlu menuliskan perintah-perintah yang sama seperti ini ya. Nah, cara membacanya seperti ini. Eh, ini adalah em, tadi. Jadi ini kita membuat prosedur namanya adalah tambah mahasiswa. Dengan ini adalah namanya parameter ya, parameternya. Parameter ya, parameternya. Jadi ada 4 parameter di sini ya, nama, jenis kelamin, jurusan, dan angkatan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya di sini ada ID gitu ya, ID karena kita nggak pakai dia. Tadi adalah auto increment ya, jadi kita nggak perlu input itu, dia akan otomatis generate angka 1, 2, 3 dan seterusnya secara increment.
Kemudian parameter ini ya akan menjadi apa ya? Nah, value-nya gitu ya. Value-nya biasanya kan kalau kita insert into mahasiswa ini adalah ini ya tabelnya. Ini field-nya ya ini ya. Ini field ya. Field itu kolomnya ya. Jadi ada nama, jenis kelamin, jurusan. Kalau kita lihat di sini ya, nama, jenis kelamin, jurusan, angkatan. Nah, itu adalah field-nya. Values-nya ini di bawahnya ini ya adalah parameter tadi. Jadi value-nya gitu ya. Parameternya tadi ya. Jadi biasanya kalau nama kita di sini inputkan value-nya misal Tono, jenis kelaminnya L gitu ya, jurusan apa, informatika, sistem informasi dan sebagainya. Nah, di sini yang diinputkan adalah parameter yang dinamis tadi ini ya. Dinamis tadi. Jadi ini namanya adalah store prosedur yang punya parameter gitu ya. Kenapa dikasih parameter ya biar kita bisa input datanya secara dinamis gitu ya. Kalau kalau nggak ada parameternya nggak bisa gitu. Nah, beda sama kasus yang pertama tadi. Kalau kasus pertama kita hanya ingin show mahasiswa saja gitu. Nah, bisa nggak misal kita ingin bikin store prosedur tapi ada parameternya misal alamatnya ya bisa misal where apa misal where Bandung, where kota sama dengan Bandung sama dengan Jakarta dan sebagainya itu kita bisa bikin seperti ini nanti ya. Jadi kita bikinkan inputnya atau parameternya adalah kotanya sehingga selectnya where-nya itu adalah dari parameter tadi ya. Semoga bisa dipahami ya. Ya, dipahami ya. Kalau teman-teman pernah belajar function di programnya saya kira cepat menangkap ini. Nah, untuk memanggilnya kita menggunakan call gitu ya. Tadi saya sampaikan bisa jadi di database yang lain mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, kalau di MariaDB atau MySQL itu kita gunakan perintah call gitu. Call tambah mahasiswa. Jadi cukup seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi insert into apa gitu ya. Kolomnya apa, fieldnya apa gitu ya. Fieldnya apa, value-nya apa. Kita langsung panggil aja dengan parameternya tadi. Parameter satu, parameter 2, parameter 3, dan parameter 4. Ya, sama seperti di sini. Ini parameter satu, ini parameter 2, parameter 3, parameter 4. Yang itu nanti akan diinput menjadi input ini. Satu, 2, 3, 4 ya. Itu ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, oke, kita akan coba ini eh, kita akan coba ada kasus ya, ada kasus ya. Jadi buatlah store prosedur untuk menampilkan detail mahasiswa berdasarkan NIM-nya, kemudian berdasarkan jurusan alamannya dan seterusnya. Kita nanti akan coba habis ini ya. Harapannya teman-teman kebayang gitu, ya, bagaimana sih membuat store prosedur tadi. Oke, jadi kita akan coba ya. Jadi untuk eh, nomor satu kita bisa ya kita bisa gunakan satu tabel tadi ya, tabel yang sebelumnya tadi, eh, yang ini tadi ya. Nah, karena kita sudah bikin tabel mahasiswa ya, misal seperti itu. Kemudian nomor dua juga kita bisa, dan nomor tiga juga bisa gitu ya. Nomor empat ini juga bisa ya. Kemudian nomor 5 ini bisa itu maksudnya dari satu tabel ya nomor 5 ini kita harus membuat tabel baru gitu ya. Tabel ada tabel nilai gitu ya. Ada tabel mata kuliah MK di sini ya. Jadi pertama kita akan coba siapkan terlebih dahulu. Ya, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, kemudian kita insert datanya ya. Saya udah siapkan, teman-teman nanti bisa langsung pakai ya di sini. Ini adalah DDL yang apa tuh namanya? Eh, DDL DML ya di video sebelumnya tentang join kalau nggak salah. Jadi di sini mungkin agak sedikit berbeda ya dari yang contoh tadi ya. Contoh di sini ada Inum di sini ya. Tapi nggak masalah ya. Poinnya kita bikin tabel mahasiswa, kemudian kita insert datanya,
Ya, ini insert datanya. Kemudian ada tabel mata kuliah. Ya, kemudian kita insert mata kuliahnya. Jadi maksudnya di sini adalah eh, kalau kalau mahasiswa saya kira mudah ya. NIM, ini NIM gitu ya, nama, alamat, jurusan, angkatan ya, standar ya, sederhana ya. Kalau mata kuliah di sini ada kode MK, nama MK gitu ya. Kode MK itu kodenya adalah MK001, mata kuliah adalah algoritma pemrograman. MK2 itu ada sistem basis data dan seterusnya. Nah, kemudian ada tabel lagi yang menyimpan nilai gitu ya. Ya, nilai tadi adalah tabel transaksi yang menyimpan nih mahasiswa dengan mata kuliah apa, nilainya berapa. Sederhana sekali ya. Jadi misal ada mahasiswa namanya Tono, Tono itu punya mengambil 5 mata kuliah A, B, C, D, E, maka nanti ada eh, untuk Tono sendiri ada 5 record gitu. Harusnya seperti itu ya. Tapi di sini sepertinya enggak ya. Jadi ini hanya contoh aja. Jadi misal Tono punya mata kuliah A nilainya berapa, Tono pada mata kuliah B nilainya berapa, Tono pada mata kuliah C berapa dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman juga uh, bisa lihat di sini ya. Misal ini ya 1002, 1002 itu adalah Jaka gitu ya. Jaka itu untuk mata kuliah 001 itu artinya adalah di Alpro atau algoritma pemrograman nilainya di 80. Nah, Jaka juga, kalau kita lihat ke bawah di sini, ini ada Jaka juga mengambil MK002. MK002 itu dari sistem basis data. Ya, tapi di recordnya ini nggak ada ya, Jaka itu ngambil MK003. Tapi ya seharusnya seperti itu ya. Seharusnya mungkin eh, ya anggap aja datanya belum masuk gitu ya, belum di input sama adminnya gitu. Tapi pastinya tabel nilai mahasiswa itu adalah menyimpan data transaksi mahasiswa terhadap mata kuliah apa yang nilainya berapa gitu sih. Nah, ini kita copy aja ya. Ini kita copy saja. Eh, kita copy ya. Di sini kita copy atau Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Di sini kita Ctrl C atau klik kanan copy juga boleh. Kemudian kita masuk di sini. Kita bikin eh, database dulu ya. Kita bikin oh nggak perlu ya. Eh, Oke, kita bikin database dulu ya. Kita bikin database dulu. Atau dari sini aja. Create database universitas. Oke, kemudian universitas ya. Jadi setelah bikin database-nya kita pakai database tadi atau kita masuk ke database tersebut. Oke, sudah. Eh, Oke, atau kita juga bisa klik dari sini juga boleh ya. Em, kita paste ya, paste tadi kode yang tadi ya, script tadi DDL dan DML-nya. Kalau kita jalankan, oke, berhasil semua. Kalau kita refresh di sini, nah di sini sudah ada tabel mahasiswa, mata kuliah dan nilai nilai mahasiswa. Ada data mahasiswa di sini ada ini data mahasiswanya. Kemudian ini mata kuliahnya dan ini adalah nilai nilai mahasiswanya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah punya tabel ini, saya kira nggak perlu ini bisa di skip karena memang ini materi sebelumnya di materi join kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa langsung pakai aja. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan yang nomor 1 di sini. Hmm, buatlah store prosedur untuk menampilkan detail mahasiswa berdasarkan link. Ya, oke. Nah, kita mungkin kita bisa copy di sini aja ya. Ini kita mungkin copy dulu untuk kita coba ya. Sebelum kita ngerjain yang tadi, ya, ini kita copy dulu. Ctrl C di sini kita gunakan ini ya, type SQL, paste di sini ya. Jadi kita membuat eh, prosedur ya, prosedur yang tujuannya menampilkan mahasiswa ya sebelum masuk di soal yang pertama tadi ya. Kalau kita manggil ini sederhana sekali, dia akan menampilkan ya semua mahasiswa gitu aja, semua list dari mahasiswa gitu ya, nggak peduli jurusan apa gitu. Oke, kalau kita jalankan go seperti ini, oke berhasil. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini, kalau kita refresh, nanti di sini akan ada prosedur. Prosedurnya ini adalah
tampilkan mahasiswa. Kalau teman-teman buka di sini isinya ya sama seperti tadi. Ya, namanya apa, kemudian ada parameternya nggak ada ya. Kemudian ini ya, dalamnya ada apanya, ada perintah apa, kayak gitu. Nah, cara manggilnya tadi kita bisa gunakan perintah call gitu ya. Call tampilkan mahasiswa tanpa parameter. Ya, kita bisa gunakan call tampilkan underscore mahasiswa. Ini ya, kalau kita jalankan, ya dia akan menampilkan semua data mahasiswa. Ya, hanya memanggil fungsinya saja gitu. Nah, ya, saya kira mudah ya, bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di sini tadi, soal nomor satu tadi ya. Soal nomor satu tadi, ya ini saya kira bisa. Di soal nomor satu ini tadi, buatlah soal prosedur tampilkan detail mahasiswa berikan NIM-nya. Jadi kalau kita masukkan parameter NIM, nanti akan ada detail mahasiswa. Jadi kayak ya perintahnya select bintang from mahasiswa where NIM sama dengan apa. Mudahnya kayak gitu ya. Nah, where name itu name-nya tadi harus dinamis. Jadi kita nggak bisa menggunakan store prosedur tanpa parameter. Kita harus menggunakan parameter. Yang mana parameternya adalah name. Ya, kita bisa melihat dari contoh yang di bawahnya tadi ini ya. Yang mana tadi ya? Yang ini ya. Yang ini. Jadi di dalamnya ada oke, mungkin kita copy aja ya biar cepat ya. Oke, di sini seperti ini ya. Jadi untuk masukkan parameter kita gunakan keyword in gitu di sini. Nah, tapi kita butuhnya cuma satu. Jadi ini saya hapus sampai sini. Ya, jangan lupa komanya ya. Ini kita hapus sampai sini. Saya zoom dulu deh biar agak besar. Parameternya adalah nim gitu ya, atau nim MHS boleh ya. Nim MHS juga boleh. Ya, varchar misal 20 ya, masuk banyak-banyak. Nah, ini oke, sorry. Sebelum kita masuk di parameternya, namanya kita define terlebih dahulu ya. Namanya misal eh, tampil MHS NIM by NIM, ini ya. Tampil mahasiswa by NIM. Nah itu tuh kayak, ini tuh sebenarnya kayak gini sih. Hmm, ini parameter kayak gini sih sebenarnya. Jadi kalau fungsinya ini atau support ini adalah parameternya, kayak gitu sih. Jadi dia nggak bingung. Tapi ya dibuat seperti ini biar kalau kita punya banyak parameter enak gitu ya, maksudnya nggak terlalu ke kanan. Oke, kemudian kita ingin tadi operasinya adalah menampilkan seluruh masa berdasarkan NIM-nya. Berarti ini kita hapus dulu tadi ya, kita hapus ya. Berarti kita bikin perintah adalah select bintang ya, karena ini nampilin semuanya ya. From mahasiswa where-nya apa? Where-nya adalah eh, mahasiswa tadi NIM-nya namanya apa ya? Mahasiswa NIM-nya itu namanya adalah NIM ya, NIM ya. Where NIM sama dengan NIM mahasiswa. NIM underscore MHS. Titik dua, jangan lupa titik dua. Jadi akhir dari statement ini. Jadi where ya kita harus menjalankan ini adalah berdasarkan NIM mahasiswa itu apa? Ya tergantung yang diinputkan. Coba kita jalankan dulu ya. Jadi kita masih bikin prosedurnya ya. Oke, berhasil. Kalau kita refresh di sini nanti akan ada tampil MHS by NIM di sini. Nah, di sini ada parameternya. Ya, ini parameternya. Oke ya, sekarang kita coba panggil. Cara manggilnya adalah call gitu ya. Call tampil underscore MHS underscore by underscore NIM dengan parameternya NIM mahasiswa tadi berapa ya? So, kita ambil satu deh, misal ini 1003 nih, misal Andi 1003 kayak gini. Nah, kita jalankan. Saat kita manggil seperti ini, maka kita uh, akan ditampilkan detail dari mahasiswa yang NIM ini, gitu ya. Oke. Oh, ini detailnya. Jadi NIM ini adalah namanya Andi, alamatnya Jakarta, jurusan Teknik Informatika angkatan 2020. Ya, sederhana tadi itu ya, jadi setelah prosedur. Tapi
Idealnya sih memang saat kita bikin store procedure tadi statement statement sequelnya itu kompleks gitu ya, bukan ini kan kayak sederhana sekali gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu seperti bikin store procedure seperti ini gitu. Tapi ya ini hanya latihan untuk pemahaman lebih lanjut gitu. Oke, itu nomor satu ya. Oke, oke, saya kira bisa ya. Mudah. Kita masuk lagi. Yang nomor dua, buatlah store prosedur untuk menampilkan mahasiswa berdasarkan jurusan dan alamatnya. Berarti dua parameter ya, jurusan dan alamatnya. Jurusan dan alamatnya. Hmm, oke, kita masuk lagi. Oke, kita copy yang tadi ya. Berarti kita butuh dua parameter. Oke, kita kasih nama dulu tampil MHS by nama dan alamat gitu ya. Kalau nggak salah alamat tadi ya. Sorry, jurusan dan alamat. Jurusan. Kalau jurusan itu di sini namanya apa ya? Oh ya, jurusan dan alamat ya. Alamat dan jurusan. Ya, by alamat dan jurusan. Ya bebas namanya ya. Nggak boleh pakai spasi tentu ya. Jadi parameternya ada dua. Oke, ini saya hapus dua gitu ya. Seperti ini. Jadi parameter pertama adalah alamat ya. Kita bisa ganti misal alamat MHS gitu ya. Pasalnya biarin, kemudian jurusan juga sama. Nah, ini kita copy aja. Atau kita terus aja ya. Kita terus aja nih. Sedikit aja. Jurusan MHS gitu ya. Tipenya adalah varchar. Samain aja. Sebenarnya terlalu besar angkanya. Nggak ada. Tapi nggak ada masalah lah ya. Jadi dua parameter ini di mana kita ingin melakukan query. Ya, query-nya adalah eh, kalau kita lihat datanya sebentar ya, data mahasiswa ya. Data mahasiswa itu ada mahasiswa dari Bandung, Bandung itu ada sistem informasi, sistem informasi, ada hukum juga gitu. Nah, kalau kita mau query dengan dua parameter itu kan gini nih. Ya, mungkin kita buka di tab dulu ya. Select bintang from mahasiswa where alamat alamat sama dengan Bandung. Ya, kalau seperti ini kan dia akan menampilkan seluruh mahasiswa yang berada di Bandung, ya, termasuk hukum ini. Nah, tapi kita punya apa sih namanya operator N itu ya, logika apa ya? Operator logika bahwa selain dari Bandung dia juga dari sistem informasi, misal seperti itu nih ya. Maka di sini kita bisa tambahkan N apa tadi? Jurusan terus sama dengan sistem informasi. Ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, nah dia hanya menampilkan mahasiswa yang dari Bandung dan jurusannya adalah sistem informasi. Nah kita ingin bikin seperti ini, ya, tapi dengan menggunakan parameter. Jadi kalau call-nya itu ya Anda masukkan aja Bandung dan informasi, dia akan memberikan datanya langsung tanpa kita membuat statement yang seperti ini. Karena ya kita panggil berulang-ulang ini. Oke ya, jadi ini saya copy aja ya. Ini saya copy, ini kita ini di sini kita paste. Ya. Kita geser ke kanan aja biar rapi. Ya, select bintang from mahasiswa alamat. Nah, tentu alamannya bukan seperti ini. Kalau seperti ini, apapun yang kita input ya pasti akan keluarnya sama gitu. Karena ini hard code gitu ya. Langsung ngasih nilai di codingannya gitu, di statementnya. Jadi alamatnya ini adalah seharusnya adalah alamat alamat underscore NHS gitu ya. Kemudian ininya bukan sistem informasi, tapi di sini adalah jurusan underscore MHS. Oke, kita coba ya. Kita coba run. Oke, berhasil. Kalau kita refresh di sini, ya di sini ada. Kalau kita buka di sini ada dua parameter di sini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita coba call.
call eh call apa ini? Call MHS by sorry, tampil MHS by alamat jurusan. Parameternya adalah Bandung dengan parameter kedua adalah sistem, mungkin hukum gitu ya, hukum gitu. Hukum. Saya ingin cari mahasiswa yang dari Bandung dan jurusannya hukum. Ya, kalau kita jalankan, oke, dia nampilin satu. Ya. Kalau misal kita cari, ada nggak mahasiswa informatika nih, tapi dari Bandung? Oh, harusnya nggak ada ya, karena tadi datanya kayak kosong. Ini nggak ada ya. Kalau misal Jakarta gitu ya, Jakarta. Oke, kita nggak ada informatika itu. Oh, namanya teknik informatika ya. Oke, teknik informatika. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, misal kita edit ini ya dari Surabaya teknik informatika. Kalau kita jalankan, dia akan menampilkan dua record gitu ya. Tony dan Indah yang dia dari Surabaya dan jurusannya dulu teknik informatika. Nah, itu ya saya kira sederhana apa itu namanya konsepnya dan implementasinya. Poinnya adalah ketika kita punya statement ini ya statement SQL itu ya yang kompleks dan kita sering memakai itu ya kita bisa bungkus itu ke dalam sebuah function atau store prosedur ya dengan parameter yang dinamis sehingga kita bisa mendapatkan atau retrieve baca data itu dengan lebih cepat. Kalaupun ada perubahan kode ya dirubah di kode itu aja gitu ya, di sininya aja gitu ya. Misal di sini ya ini diedit ya, edit ini aja gitu. Tapi marginnya tetap sama. Gitu. Nah itu ya saya kira kita sudah nomor satu, nomor dua. Nomor tiga buat untuk update data masuk update juga sama. Apa yang mau diupdate misal update-nya berdasarkan NIM gitu ya atau alamat atau apa gitu ya. Maka nanti eh, mana itu tadi namanya ya ininya nanti menyesuaikan ya jadi bukan select lagi tapi update gitu ya perintah DDL DML yang lain lah ya. Buat prosedur untuk menghitung jumlah masuk ini juga hampir sama ya. Kita lihat ya ini tadi sudah saya siapkan jawabannya. Eh, tapi nomor 4 jadi nomor 4 itu disuruh nampilkan menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan jurusannya ya tadi kan ada jurusan hukum informatika atau sorry teknik informatika, sistem informasi dan sebagainya. Nah, kalau kita masukkan parameter prodi di sana, jurusannya apa gitu, maka dia akan langsung menghitung jumlah mahasiswanya. Ya, seperti ini ya. Ini select jurusan count gitu ya, as jumlah mahasiswa from mahasiswa di mana jurusan adalah prodi, prodi itu masih ini tadi ya. Parameternya group by jurusan. Oke, kita mungkin coba dulu nih, mungkin di sini dulu ya. Kita coba dulu select bintang from mahasiswa ini select bintang from mahasiswa eh, apa saja tadi oke sorry select select jurusan ya jurusan jurusan atau prodi ya namanya ya count gitu ya semuanya gitu ya as jumlah MHS ya namanya jumlah MHS gitu ya jumlah mahasiswa from mahasiswa eh, kemudian apa tadi Hmm, ini ya berdasarkan jurusan ya berarti where jurusan sama dengan apa nih misalnya di hukum Eh, apa tuh namanya where jurusan sama dengan eh, eh, hukum hmm, sorry. Hmm,
Seharusnya seharusnya nggak perlu gini dong, where-nya ini nggak perlu. Group by eh, eh, oh iya, karena kita nggak ingin nampilin semua ya. Kalau ini jadinya kita nanti akan nampilkan semua gini ya. Nampilkan semuanya gitu ya. Hukum berapa gitu ya. Informasi berapa, teknik informatika berapa gitu ya. Sehingga kalau tadi mungkin solusinya adalah kita hanya ingin tahu satu aja gitu ya. Jadi where gitu ya. Ada penambahan where di sini ya. Jurusan misal sama dengan hukum gitu ya. Agak aneh juga sebenarnya kalau seperti itu. Tapi nggak masalah. Ya, nah, jadi kalau saya mau tahu hukum ya inputnya parameternya hukum gitu ya. Kalau mau dia misal sistem informasi ya, sistem informasi ya kalau kita jalankan ya dia akan menampilkan sistem informasi kayak gitu. Nah, oke seperti itu ya. Kita akan coba bikin statement yang tadi. Eh, kita sesuaikan tadi jadi template aja ya mungkin ya. Ini biar teman-teman kebayang juga. Ini template yang pertama tadi ya. Nah, jadi biar nggak usah nulis terlalu lama. Ya, kita bikin prosedur namanya adalah eh, jumlah MHS jurusan by jurusan gitu misalnya. Yang kita butuh cuma satu parameter. Parameternya adalah misal namanya adalah jur mahasiswa. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah tadi ya, perintah di sini tadi. Ini kita bisa copy aja, ini paste di sini. Ya, semoga tidak membingungkan ya. Jadi kita memastikan query-nya jalan dulu lah maksudnya ya. Ya select jurusan oke. Nah ininya diganti. Ya ininya diganti berdasarkan ini ya jur mahasiswa yang tadi. Jur underscore MHS. Ya sebenarnya agak aneh karena biasanya Gruba itu ya tampilnya berdasarkan ini gitu ya. Misal jurusan ya all jurusan gitu ya dengan tapi ya ini kita case apa ya sederhana lah maksudnya biar kita bisa masukkan parameter di sini. Oke, sudah ya. Oke, kita kalau kita jalankan itu dia akan menyimpan eh, jumlah MHS by jurusan. Nah, kita tinggal panggil all jumlah MHS by jurusan. Parameternya adalah misal sistem informasi. Kalau kita run, oke, dia akan menampilkan, oh jumlah mahasiswa di informasi adalah 6. Kalau kita ganti dia jadi teknik informatika, ini kalau kita jalankan, oh ada mahasiswa 3 mahasiswa. Ya, begitulah ya, sederhana ya. Oke, itu nomor 4 ya. Kemudian kita masuk lagi di sini. Nomor 5, buatlah struktur prosedur untuk menampilkan detail nama, alamat, jurusan, mahasiswa, dan nilainya berdasarkan MK. Jadi ini join udah ya. Joinnya dari 3 mata kuliah. Jadi eh, kita ingin menampilkan nama mahasiswa dan alamat dan jurusan ini. Ini ya eh, nama mahasiswa, alamat, jurusan ya. Ini dari mahasiswa. Kemudian nilainya, ini nilai dan MK-nya. Gitu. Jadi ada 5 ini tadi, 5 parameter tadi. 5 nilai ya, 5 kolom yang nanti paling enggak itu yang ditampilin gitu sih. Parameter yang digunakan adalah NIM. NIM. Oke, jadi ada parameter NIM ketika NIM tadi dimasukkan, dia akan memberikan detail nama, alamat jurusan, dan nilainya. Dan mata kuliah apa sih yang diambil. Misal mata kuliahnya 2, ya nilainya berapa masing-masing tadi. Gitu. Nah, bayang ya. Eh, jadi nanti kita akan melakukan join di sini. Eh, oke, kalau di sini solusinya dibuat spesifik per MK-nya. Jadi MK-nya itu kode MK-nya itu menjadi parameter juga. Jadi kita masukkan NIM dan kodenya gitu. Jadi misal
NIM-nya 1001 gitu ya, dengan kode MK adalah MK1 gitu, maka dia akan menampilkan nilai tersebut. Ya, ini eh, kita melakukan join di sini ya. Mungkin ini saya copy dulu ya. Ini saya copy. Saya pastikan kita ngecek query-nya berjalan dengan lancar. Ini kalau kita jalankan belum ke copy berarti ini. Kanan copy. Ctrl V. Nah ini, oke. Kita menggunakan Nerjo ini ya, jadi langsung ambil irisannya. Nah ini kalau kita jalankan error ya. Eh, Error. Select name, nama, alamat, jurusan, jurusan, where, energin, asalkan where name mahasiswa, and nah ini salah ini ya. Kalau kita jalankan ini salah karena apa? Karena NIM mahasiswa itu ini ya, NIM MHS nggak diketahui ya, NIM MHS nggak tahu ya. Seharusnya misal dia adalah misal nilainya adalah 1001 nih misal, kemudian kodenya adalah MK 01 gitu ya. Ada satu satu nol satu MK-nya adalah MK nolnya dua ya, nolnya dua digit. Nah, ada benar harusnya. Ya, kalau kita jalankan seperti ini, dia akan menampilkan tidak ada nih mahasiswa yang NIM-nya 1001, mahasiswa yang isinya adalah 1001, 1001. Oke, oh dia tidak ada datanya. Jadi kita bisa ganti 02 nih. Seperti ini. Oke, nah ini. Jadi NIM mahasiswa yang 1002 dengan mata kuliah MK 001 itu, nah ini. Nah, kita bisa tambahkan juga di sini bukan cuma kodenya aja, tapi nama mata kuliahnya juga bisa seperti itu. Ya kan kode 001 kan apa itu kan kita nggak tahu, tapi dengan join kita bisa dapatkan aja gitu. Kita tambahin aja di sini nama MK-nya tadi. Nah, kalau kita nggak pakai aware seperti ini, maka dia akan menampilkan semua. Ini misal kalau saya cut ini ya, ini saya cut seperti ini dia akan menampilkan semuanya. Nah, menampilkan semuanya, joinnya. Ya, tapi itu yang nggak ingin kita nggak ingin seperti itu ya. Gimana ini? Oke. Oke, kita akan coba jalankan kode ini ya. Harapannya teman-teman kebayang yang ini ya. Nah, ini apa sih? Nah, NIM MHS itu adalah nilai nilai apa itu namanya tadi? Dinamis ya. Jadi bukan NIM-nya sama dengan 101 atau 102, kode MK-nya sama dengan MK 001 enggak ya. Kalau itu jadi namanya sudah hardcode nilainya segitu gitu. Nah, tapi ini kita buat dinamis. Jadi angka tadi itu, yang ini tadi itu, eh, ya, yang tadi itu ya, eh, yang ini, ya, kita buat dia dinamis ya. Jadi kita coba aja ya. Nah, kita copy aja nih. Oke, jadi bikin tampilkan nilai mahasiswa, parameternya adalah nilai mahasiswa, kode mahasiswa ya. Ini yang kita tampilkan. Oke, kalau sudah kita jalankan nih. Oke, kalau kita refresh. Ups. Apa ya? Kenapa ini? Refresh, maka dia akan muncul tampilkan nilai mahasiswa. Oke, kita panggil, coba panggil dengan perintah yang bawah ini. Oke, tampilkan nilai mahasiswa dengan parameter 1002 dan MK 001 gitu ya. Kita run. Ternyata ini gitu ya. Ada nilainya Jaka untuk mata kuliah kode MK 01 adalah 80. Kalau misal kita ganti MK-nya untuk 02 ada nggak?
gitu ya. Kita jalankan. Oh ternyata MK02 itu nilai 95 gitu ya. Kalau misal kita ganti 3 gitu ya, MK003, ya kita bisa tahu ya maksudnya 3 itu apa tadi ya. Cuma di saat select-nya nggak ditambahin gitu aja sih. Ya, mau tambahin juga teman-teman. Kosong. Kosong karena memang nggak ada datanya ya. Kalau teman-teman lihat di datanya di sini, insertnya nggak ada 1002 itu. Cuma ada ini dan ini aja. Gitu ya, ini dan ini aja. Ya, karena belum diinput. Ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah sekilas tentang store prosedur. Jadi poinnya adalah kita bisa mengukus kode-kode yang kompleks yang sering dipakai menjadi lebih modular gitu ya. Kita pisahkan sendiri dan kita tambahkan parameter yang mana dengan parameter tadi dia akan memberikan nilai dinamis tergantung apa sebenarnya yang dicari gitu. Tapi kalaupun statementnya itu sederhana, saya kira tidak perlu sampai membuat seperti ini ya. Kadang-kalanya ada kode yang join bermacam-macam dari kanan kiri dan sebagainya panjang gitu ya, sebetulnya ada nested query dan sebagainya. Tapi itu dipanggil berulang-ulang dengan parameter yang berbeda-beda saja gitu. Maka itu bisa diotomasi menjadi satu function atau satu store prosedur yang kita bisa panggil kapanpun. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami tentang store prosedur ini dan semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.